ini kita bisa berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya Bapak absen dulu ya. Apa ada yang tidak hadir? Ada. Siapa? Dewi. Dewi tidak hadir ya? Kenapa? Sakit. Kita doakan untuk Dewi, teman kita, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan keluarga kita yang sedang sakit dapat kesembuhan dan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Silakan untuk itu sebelum belajar kita mulai berdoa dulu. Dipimpin oleh siapa? KM, silakan. Berdoa. Sebelum belajar kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Untuk selanjutnya, sebelum kita mulai, kita menyanyikan dulu lagu Indonesia Raya. Silakan semuanya berdiri. Sebelum kita masuk kepada materi, Bapak ingin mengingatkan kembali kepada kalian. Materi apa yang kita pelajari pada minggu kemarin? Malaikat selalu bersamaku. Malaikat selalu bersamaku ya. Jadi sekedar mengingat lagi, malaikat jumlahnya ada berapa? Yang wajib kita ketahui? 10. Apa saja? Malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israfil, Muhammad, Nakir, Rokib, Atik, Malik, Ridwan. Kaitannya dengan materi kita yang akan kita pelajari, ada beberapa nama malaikat yang masih berhubungan dengan kegiatan yang akan kita laksanakan, yaitu malaikat Rokib dan malaikat Atik, yang tugasnya apa? Mencatat amal baik dan amal buruk. Nah, berkaitan dengan materi kita, bahwa materi kita yang sekarang, kalau misalkan kalian nanti terjerumus ke dalam materi yang akan kita laksanakan, maka malaikat atid yang mencatat amal buruk akan mencatat amal kita sebagai keburukan. Akan tapi apabila kalian bisa menahan diri untuk tidak terjerumus, maka malaikat raqib akan mencatat sebagai amal kebaikan. Nah, materi apa yang akan kita pelajari sekarang? Yaitu tentang menjaga martabat manusia dengan bebas dan zina. Itu materinya. Adapun tujuan yang ingin kita capai dalam pelaksanaan pembelajaran kali ini, yaitu yang pertama, setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik atau kalian diharapkan satu, meyakini bahwa pergaulan bebas dan zina adalah perbuatan yang dilarang agama. Yang kedua, menghindarkan diri dari pergaulan bebas dan perbuatan zina sebagai penamalan dari Quran surat Al-Isra ayat 32 dan Quran surat An-Nur ayat 2 serta hadis terkait. Yang ketiga, menganalisis Quran surat Al-Isra ayat 32 dan Quran surat An-Nur ayat 2 serta hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Yang keempat, membaca Quran surat Al-Isra ayat 32 dan Quran surat An-Nur ayat 2 sesuai dengan kaidah tajwid dan makhrajul huruf.
Yang kelima, mendemonstrasikan hafalan Quran surat Al-Isra ayat 32 dan Quran surat An-Nur ayat 2 dengan fasih dan lancar. Yang keenam, menampilkan contoh dari perilaku berdasarkan surat-surat Al-Isra ayat 32 dan Quran surat An-Nur ayat 2 sebagai dasar dalam menerapkan larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina berdasarkan Quran surat Al-Isra ayat 32 dan Quran surat An-Nur ayat 2 melalui presentasi, demonstrasi, dan simulasi. Yang ketujuh, menyajikan keterkaitan antara larangan berzina dengan berbagai kekejian atau fahisah yang ditimbulkan dan perangai yang buruk atau sa'a sabila sesuai pesan Quran surat Al-Isra ayat 32 dan Quran surat An-Nur ayat 2. Itu tujuan yang ingin kita capai dari pembelajaran kita yang sekarang. Tujuannya. Jadi materi kita tentang zina. Mungkin tentang Mas Dewi. Dalil tentang zina ada pada Quran surat Al-Isra ayat 32 dan Quran surat An-Nur ayat 2. Surat Al-Isra ayat 32 bunyinya seperti apa? Quran surat Al-Isra ayat 32 bunyinya seperti ini. Ulangi ya. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Ya, itu. Kemudian adapun surat Quran surat An-Nur ayat 2 bunyinya Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'adabahuma Quran surat An-Nur ayat 2. Satu kali lagi ya. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. Untuk selanjutnya kita akan melakukan diskusi bersama untuk mendalami materi. Diskusi terbagi menjadi 4 kelompok. Silakan saya bagi kelompok dulu, Dok. Silakan. Perhatikan tugasnya. Untuk kelompok 1. Perhatikan tugasnya. Untuk kelompok 1 tugasnya menulis kembali surat Al-Isra ayat 34 dan menganalisis hukum tajwidnya. Ya, kemudian dituliskan di lembar kerja yang sudah Bapak sampaikan, berikan. Kelompok 1 ya, itu ya. Kelompok 2 tugasnya menulis kembali surat An-Nur ayat 2 beserta hukum tajwidnya. Ya, di lembar kerja yang sudah Bapak berikan.
tugasnya menuliskan asbabun nuzul baik dari buku maupun dari sumber yang lain, dari internet misalkan, dari browsing ya. Tulis kembali pada lembar kerja yang sudah Bapak bagikan. Kelompok 4 menulis kembali atau mencari asbabun nuzul dari surat An-Nur ayat 2 dari buku atau internet ya, menggunakan internet. Silakan menulis melalui lembar kerja yang sudah Bapak bagikan. Silakan bisa kalian mulai. Bapak kasih waktu 15 menit cukup. Silakan kerjakan. Ya, baik. Bapak rasa sudah 15 menit ya, 15 menit karena waktunya kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Kita mulai dari kelompok 1. Silakan yang mau mempresentasikan silakan depan. Ya, Dewi, silakan. Yang lain tolong perhatikan ya. Ya, kita temukan dulu. 3 terlebih dahulu lah. Stop, silakan. 3. Ya, Sri, silakan Sri. Asbabun nuzul Quran surat Al-Isra ayat 32. Rumuskan ke dalam perbuatan zina. Hal ini berlaku bagi semua kaum muslim. Ya. Terima kasih. Untuk selanjutnya dari kelompok 2, silakan. Surat An-Nur ayat 2 beserta untuk tajwidnya. Ya, Susi. Ya. Yang terakhir kita tampilkan kelompok 4. Silakan kita. Asbabun nuzul surat An-Nur ayat 2. Ya. Ya, selesai sudah diskusi kita pada hari ini. Silahkan dikumpulkan untuk apa diskusinya. Lembaganya dikumpulkan. Nah, untuk sekarang sampailah kita kepada suatu kesimpulan. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi ini yaitu yang pertama tentang pengertian zina. Zina
secara bahasa berasal dari kata zana yazni, itu berhubungan badan antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan pernikahan. Untuk sekarang seperti biasa di akhir kita melakukan evaluasi. Silakan dipersiapkan untuk evaluasi. Bapak sudah membuat soal untuk evaluasi. Silakan kalian kerjakan masing-masing di buku kalian. Setelah itu dikumpulkan. Ya, baru dikumpulkan. Setelah selesai baru dikumpulkan. Silakan kerjakan. Ini soalnya ada di depan. Tampilan lainnya adalah soalnya 1 sampai dengan 5. Silakan kerjakan langsung jawabannya saja. Tidak usah pakai soal, langsung jawabannya saja.